perkenalkan, nama saya Magdalena Weniledu, NIM 16202509, program studi S1 Pendidikan Agama Kristen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Israel. Teman-teman, sebelum memiliki seorang raja, bangsa Israel pada waktu itu masih termasuk dalam konfederasi suku-suku. Sebelum memiliki seorang raja, bangsa Israel masih dipimpin oleh para hakim seperti Deborah, Gideon, Simson, dan Samuel. Dan Samuel merupakan salah seorang hakim yang berperan juga sebagai seorang nabi. Samuel juga yang melatih Raja Saul menjadi raja pertama bangsa Israel pada waktu itu. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel yang diangkat karena tekanan dari masyarakat pada waktu itu, di mana masyarakat menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka dalam peperangan, khususnya melawan bangsa-bangsa asing yaitu bangsa Filistin. Dan dalam masa kepemimpinannya, Raja Saul didominasi konflik dengan orang Filistin, sehingga ia gagal melaksanakan tugas daripada Tuhan dan dia gagal menjadi seorang raja. Lalu Daud pun menggantikan Saul. Ia dikenal sebagai raja terbesar bangsa Israel pada waktu itu. Raja Daud dalam kepemimpinannya berhasil menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota. Dalam masa kepemimpinannya pun, Raja Daud memperkuat bangsa Israel secara militer dan spiritual. Dan Daud memiliki seorang anak bernama Salomo. Ia yang menggantikan Raja Daud menjadi raja kemudian setelah Daud. Di dalam kepemimpinannya, selain dikenal sebagai raja yang penuh hikmat dan bijaksana, ia juga dikenal karena membangun bait suci di Yerusalem. Di akhir kepemimpinannya, Raja Salomo menikah dengan banyak perempuan asing. Oh my God! Wow! Sehingga Raja Salomo pun ikut menyembah ilah-ilah yang disembah oleh istri-istrinya itu. Itu membuat Salomo menjauh daripada kebenaran firman Tuhan dan menyebabkan kemunduran iman bangsa Israel. Setelah Raja Salomo wafat, bangsa Israel pun terpecah menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Israel Utara yang terdiri dari 10 suku dan memiliki ibu kota di Samaria. Lalu yang kedua, Kerajaan Israel Selatan atau Yehuda yang memiliki 2 suku dan memiliki ibu kota di Yerusalem. Dan kedua kerajaan ini sering jatuh ke dalam penyembahan berhala. Lalu Kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh Asyur pada 722 sebelum Masehi. Sedangkan Kerajaan Israel Selatan atau Kerajaan Yehuda bertahan sedikit lebih lama, namun tetap jatuh dalam genggaman. Sedangkan Kerajaan Yehuda bertahan lebih lama, namun tetap jatuh ke tangan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Sehingga bait suci dihancurkan dan sebagian besar penduduk dibuang ke pembuangan pada Babel, termasuk para pandai besi. Alasannya karena para pandai besi ini memiliki keahlian dalam membuat senjata untuk alat tempur dalam peperangan. Ini juga merupakan strategi untuk melemahkan militer bangsa Yehuda pada waktu itu. Demikianlah video singkat saya tentang sejarah kerajaan Israel. Semoga video ini dapat menambah informasi dan wawasan teman-teman. Terima kasih.